Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikal Zaki. Nomor induk mahasiswa saya 211 011 700 122. Ingin mengerjakan tugas tentang jaringan komputer. Berikut adalah tutorialnya. Yang pertama, yang kita butuhkan itu kita menambahkan server. Lalu setelah server kita menambahkan yang kedua itu namanya switch. Setelah kita menambahkan switch, kita tambahkan 2 device. 1 dan 2. Setelah kita menambahkan semuanya, kita tinggal menambahkan lagi kita mengganti namanya dulu. Server itu kita ganti nama, terserah kita ganti nama apa aja, bebas. Begitu juga dengan device juga bebas, kita mau mengganti namanya, mau pakai nama apa aja juga boleh kita ganti. Kalau di sini saya mengganti namanya menjadi client 1, lalu yang kedua itu saya ganti menjadi client 2. Setelah kita menambahkan semuanya, kita tinggal menambahkan kabel string. Nah, kabel string ini fungsinya untuk menyambungkan dari server ke switch, lalu dari device ke switch supaya saling terhubung. Kita tambahkan supaya terhubung semuanya. Iya, mantap. Lalu setelah kita sambungkan, itu ada yang titik berwarna oranye, itu nanti tunggu sampai warnanya berubah menjadi hijau. Nah, contohnya seperti itu. Berubah menjadi hijau, dia nanti akan berubah sendiri. Jadi jangan panik kalau misalkan warnanya itu nggak berubah-berubah, karena dia pasti akan berubah dengan sendirinya. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah kita pilih IP. Kita pilih IP-nya, lalu kita ganti ID address-nya 192.168.0.10. Lalu subnet masknya juga kita ganti 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya juga kita tulis jadi 192.168.0.1. Setelah itu DNS servernya itu nggak usah kita isi, karena ini kita nganuin jaringannya dulu. Setelah itu device-nya juga kita ganti IP-nya, IP address-nya juga kita ganti di client 1 itu 192.168.0.100. Lalu subnet masknya juga kita ganti seperti berikut yang ada di gambar, bisa dilihat sendiri. Lalu juga default gateway-nya juga kita ganti jadi 192.168.0.1, dan DNS-nya juga kita isi kali ini DNS servernya kita ganti menjadi 192.168.0.10. Sama yang untuk yang di sini tuh sama seperti yang server yang pertama, yang ada tulisan server PP-nya itu kita samakan saja.
Setelah itu langkah selanjutnya di klien yang nomor 2 IP address-nya juga kita ganti menjadi 192.168.0.101. Lalu default gateway-nya juga kita ganti menjadi 192.168.0.1. Setelah itu DNS servernya juga kita ganti menjadi 192.168.0.101.10. Mohon maaf tadi salah sebut. Nah, kalau misalkan sudah diisi semua seperti tadi, itu saatnya kita tes dari klien 1 ke klien 2. Nah, ini nanti ya apakah terhubung atau enggak. Nah, kalau cara mengetesnya itu kita tinggal open the PC command line interface. Nah, itu command promote. Tinggal kita ping aja nih di sini nih. Kita tulis lagi 192.168.0.101. Seperti klien 2 dan nah itu tandanya kalau sudah seperti ini itu tandanya sudah terhubung teman-teman. Berarti tandanya berhasil. Lalu yang selanjutnya itu kita tes lagi yang dari device nomor 2 klien 2 ke klien 1. Caranya sama, kita ping dulu nih. Kita tulis 192.168.0.100. Lalu kita run. Nah, berhasil juga sahabat. Lalu kalau sudah berhasil, kita lanjutkan ke case kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke case yang kedua dengan 1 server, 1 switch, dan 3 device. Langkahnya itu seperti yang tadi, yang pertama itu kita tambahkan server dulu, lalu kita tambahkan switch-nya, kita letakkan di tengah, lalu yang terakhir kita tambahkan device-nya. Nah, device-nya ini untuk yang di sini tuh kita tambahkan sampai 3 kali, teman-teman. Yaitu 2 laptop, 1 PC. Di sini kalian bisa menggunakan laptop atau notebook. Yang penting PC-nya 1 aja. Kalau 2 nanti nggak tahu ribet. Lalu kita sambungkan lagi kabel string-nya dari server ke switch yang pertama, lalu dari laptop ke switch. Setelah itu kita sambungkan lagi kabel strike-nya dari laptop lagi ke switch lagi. Setelah yang terakhir kita sambungkan dari PC, kita sambungkan kabelnya dari PC ke switch. Nah, untuk yang tanda yang tadi seperti yang sudah dijelaskan ya teman-teman, nanti itu akan berubah warna sendiri menjadi hijau. Setelah itu mari kita tulis lagi kodenya seperti tadi di IP address-nya, yang itu 192.168.1.10. Lalu default gateway-nya 192.168.1.
1.1. Lalu yang di DNS untuk yang di sini itu kita kosongkan aja, nggak usah, sama kayak yang tadi. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan lagi yang di laptop. Kita tambahkan lagi tadi IP-nya itu 192.168.1.100. Lalu default gateway-nya kita tambahkan lagi 192.168.1.1. Untuk DNS kita tulis lagi yaitu 192.168.1.10. Itu selesai. Lalu kita lanjut ke obstacle selanjutnya, itu laptop yang satunya lagi teman-teman. Kita tambahkan IP-nya lagi nih teman-teman nih. Ada banyak nih kali ini IP-nya, yaitu 192.168.1.101 teman-teman. Lalu default gateway-nya kita tulis lagi 192.168.1.1 teman-teman. DNS servernya pun juga kita tulis nih, itu 192.168.1.10. Setelah itu kita silang. Lalu yang isinya juga kita tambahin juga nih teman-teman, sama kayak yang tadi di IP address-nya, yaitu 192.168.1.102. Lalu defaultnya juga kita tambahkan lagi, yaitu 192.168.1.1. DNS servernya juga kita tulis 192.168.1.10. Kita silang. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pengetesan juga nih teman-teman, sama kayak yang tadi, apakah berhasil atau berhasil nih teman-teman. Nah, kita tes, kita ping lagi nih teman-teman nih. Kita ping kita tulis 192.168.1.101 teman-teman. Nah, coba kita run nih. Wah, bisa nggak teman-teman? Wah, ternyata bisa teman-teman, berhasil. Sekarang kita lanjut lagi untuk pengetesan yang kedua nih teman-teman, yaitu kita ping lagi. Kita ping lalu kita tulis 192.168.1.102 teman-teman. Kita run juga teman-teman, dan berhasil juga teman-teman. Setelah itu jika sudah, kita tutup. Kita tes lagi untuk yang 3 kalinya nih teman-teman nih, dari laptop 1 ke laptop 0 teman-teman. Kita ping juga teman-teman nih. Kita tulis 192.168.1.100 teman-teman. Terus itu kita run dan berhasil juga teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, kita ping lagi, caranya sama seperti yang tadi. Itu kita tulis 192.168.1.102. Terus itu kita run teman-teman, dan berhasil lagi sahabat teman-temanku semua. Lalu kita tutup. Sekarang kita tes PC teman-teman.
Sama kayak yang tadi teman-teman nih, tes PC-nya nih teman-teman, caranya juga sekarang dari PC-nya itu kita tes untuk ke laptop teman-teman. Caranya sama, kita ping lalu kita tulis 192.168.1.1.100 teman-teman. Lalu habis itu kita run dan hasilnya berhasil juga teman-teman. Lalu cara yang kedua, kita ping lalu kita tulis lagi 192.168.1.1.1 teman-teman. Lalu kita run dan berhasil juga teman-teman. Dan kalau misalnya sudah seperti ini, itu tandanya sudah selesai dan berhasil semua teman-teman. Jadi belajar jaringan ini gak begitu sulit teman-teman, asal kita ada kemauan itu akan bisa. Jadi sekian dari saya, terima kasih.